Baik, sebelum mengawali kegiatan Ekstra Pramuka pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita lanjut dengan bernyanyi Indonesia Raya dan Mas Pramuka. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia, tuh dua, tiga. Gerakan Pramuka, Praja Muda Karana, sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu Pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Duduk. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fido Adia Sobriliano dari kelas 12 OTKP 2. Biasa dipanggil Fido. Nama saya Andita Rahma Putri dari kelas 11 RPL 1, biasa dipanggil Kak Andita. Perkenalkan, nama saya Sudatun Fainina dari kelas 12 BDP 1, biasa dipanggil Ainun. Perkenalkan, nama saya Elsie Elvara Pramugira Sejati, biasa dipanggil Elsie dari kelas 11 OTKP 2. Dalam pertemuan pramuka ini, kita akan belajar tentang materi peta panorama. Yang kita pelajari nanti ialah pertama, pengertian peta panorama, fungsi peta panorama, alat dan bahan. Setelah itu, cara membuat dan langkah-langkah cara pembuatan peta panorama tersebut. Jadikan pramuka. Pengertian peta panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan, medan alam dalam bentuk sketsa. Gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Kegunaan peta panorama. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada suatu waktu, sehingga kita suatu saat kembali ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Alat dan bahan yang diperlukan.
Pertama, kompas. Kedua, kertas HVS atau lembar jawab. 3. Pensil 2H dan 2B untuk menggambar. 4. Pena untuk mengisi identitas lembar jawab. 5. Penggaris. 6. Alat atau meja untuk menggambar. 7. Penghapus. Di sini kita mempunyai sketsa gambar peta panorama yang berupa A. Sawah padi, B. Pepohonan, C. Bukit, D. Gunung, dan E. Tower. Pada bagian A, arsiran mendatar untuk kebutuhan sawah atau ladang dan lahan kosong. Kemudian bagian B, pepohonan, arsiran miring berlaku untuk pohon, pepohonan, semak, desa, kampung, perumahan, dan hutan. Kemudian bagian C, bukit, menggunakan arsiran vertikal. D, gunung, sama dengan bukit, menggunakan arsiran vertikal. Dan untuk bagian langitnya, kosong atau tidak diarsir. Semakin jauh, maka arsiran semakin rendah. Penulisan catatan menggunakan ballpoint. Yang pertama kali ditulis adalah identitas, pertama nama, kedua sangga, kemudian data lainnya, pertama hari atau tanggal, jam, tempat, arah, dan cuaca. Kemudian keterangan yang ada di gambar: A. Sawah padi, B. Pepohonan, C. Bukit, D. Gunung, dan E. Tower. Membuat peta panorama, jangan lupa untuk memberi arah utara agar tidak mengurangi nilai ketika dalam perlombaan. Cara membuat peta panorama. Pada dasarnya, dalam membuat peta panorama ada dua cara. 1. Dengan sudut pandang yang sudah diketahui atau patokan suatu objek. Misal, sudut pandang 300 sampai 360 derajat. 2. Dan dengan titik bidik yang diketahui, misalnya titik bidik 330 derajat, maka caranya adalah ditambah dengan dikurangi 30 derajat. Jadi, batasnya adalah arah 300 derajat dan arah 360 derajat. Jadi di sini saya akan mencontohkan cara pembidikan atau mencari objek pada suatu objek di peta panorama. Anggap saja di titik yang tersebut itu 330 derajat sebagai titik tengah. Kemudian kita mengarahkan ke samping sampai 360 derajat. Kalau sudah, kita tandai, misalkan kita di titik 360 derajat itu pas di pohon pisang tersebut. Kemudian yang kirinya ke kiri berarti dikurangi 30 derajat. Kita mengincar ke sampai menunjuk 300 derajat. Udah, setelah itu kita pada waktu menggambar, kita hanya menggambar antara titik 300 derajat sampai 360 derajat. Yang selain itu nggak usah digambar. Terima kasih, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dilanjut dengan menyanyikan lagu himne dan syukur. Berdiri. Kami jadi pandumu, dua. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya, Kuku dan Maka.
sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dua. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Duduk. Cukup sekian pertemuan pramuka pada hari ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.